Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Aisyah Anggraini. Kita belajar fisika, materi vektor. Baik anak-anak, standar kompetensi vektor menerapkan konsep besaran fisika, menuliskan dan menyatakannya dalam satuan sistem internasional dengan baik dan benar. Kompetensi dasar yang kita pelajari melakukan penjumlahan dan perkalian dua buah vektor atau lebih. Anak-anak, besaran fisika yang sudah kita ketahui itu adalah konseptual dan matematis. Konseptual sudah kita pelajari di bab 1, itu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kalau matematis itu namanya skalar dan besaran vektor. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki besar, nilai, dan arah. Contohnya seperti ini. Saya ulangi, bapak-bapak dalam mobil nih, nyetir ke arah ke kiri sepanjang 10 meter. Ini namanya pangkal, ini namanya ujung. Ya. Ini pangkal, ini ujung. Oke, kesimpulan, mobil berpindah 10 meter ke kiri. Contoh yang kedua, kelelawar terbang itu 15 meter. Pada dalam sudut 30 derajat. Kalau jika digambarkan ini pada sumbu X dan sumbu Y, horizontal dan vertikal 30 derajat, maka kelelawar bergerak 15 meter arah 30 derajat dari sumbu X. Maka besaran vektor adalah besaran yang memiliki atau mempunyai nilai dan arah. Ya, lanjut. Contoh-contoh besaran vektor perpindahan. Jadi bapak ini berpindah ke kanan. Besaran vektor tadi besar yang memiliki besar nilai dan arah. Pada arahnya nih 20 meter ke kanan. Kecepatan anjing bergerak ke kanan itu 5 meter per sekon. Contoh lain, percepatan tiger ini 10 meter per sekon kuadrat ke kanan. Oke, lanjut gaya. Ini massa, ini percepatan, maka gaya sama dengan massa dikali percepatan 1 Newton. Terakhir itu adalah momentum sama dengan massa dikali kecepatan, sama arahnya ke kanan ya, satuannya kilogram meter per sekon. Ini contoh-contoh besaran vektor. Oke, yang kita pelajarin sekarang adalah contoh penjumlahan vektor secara segitiga. Vektor A, sebenarnya A simbol untuk vektor dulu ya. Simbol untuk vektor itu bisa garis atas, tanda panah, atau garis saja. Itu simbol untuk menyatakan kalau itu adalah vektor. Karena ini di PowerPoint nggak bisa equation, jadi kita tulis saja A atau huruf dihitamkan di bold ya. Ini garis ini ke kanan agak serong ke kanan. Ini namanya vektor A. Vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor C. Atau vektor C kita sebut namanya resultan. Resultan itu adalah penjumlahan dua buah vektor atau lebih. Maka A tambah B sama dengan C atau C sama dengan A tambah B. Oke, yang kedua. Ini vektor P. Ini vektor Q. Vektor P min Q sama dengan R, atau vektor P sama dengan vektor Q ditambah vektor R. Oke, vektor ini sepanjang ini namanya vektor Z, arahnya ke kanan. Vektor Z ditambah vektor X sama dengan vektor Z ditambah vektor Y sama dengan vektor X. Maka X disebut resultan karena Z ditambah Y sama dengan X. Resultan itu adalah penjumlahan vektor atau lebih. Penjumlahan dua vektor atau lebih ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat, vektor F ditambah vektor E menghasilkan vektor G. Oke, ini contoh penjumlahan vektor cara segitiga. Lanjut. Contoh penjumlahan vektor cara poligon. Vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R ditambah vektor S ditambah menghasilkan
resultan T. Oke, yang kedua, ada vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D ditambah vektor E tidak menghasilkan resultan sama dengan 0. Ya, ini penjumlahan vektor secara poligon. Contoh ketiga, vektor F ditambah vektor G ditambah vektor H ditambah vektor I ditambah vektor J negatif vektor E. Vektor F, nah, sama menghasilkan E, sama ya. E berarti resultan. Vektor I tambah vektor J negatif vektor K negatif vektor L negatif vektor M, ya, atau vektor I tambah vektor J sama dengan vektor K tambah vektor L vektor ditambah vektor M. Oke, selanjutnya terakhir contoh vektor U ditambah vektor V tambah vektor X. Oke, negatif vektor K negatif vektor Z negatif vektor Z negatif vektor Y, atau vektor U tambah vektor V ditambah vektor X sama dengan Z tambah Y, ya. Resultannya di sini. Oke, semoga bisa. Trigonometri, yaitu sudut-sudut istimewa pada vektor, ya. Nah, garis horizontal sumbu X, garis vertikal sumbu Y menghasilkan resultan R. Maka menurut Pitagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, ini ada sudut alfa, di sini ada sudut beta. Atau akar dari R itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini sudah pasti sudut siku-siku 90 derajat. Lanjut. Sinus itu, sinus alfa tuh sisi yang ada di hadapan sudut. Sisi itu ini ya, dibagi dengan sisi miring, atau secara singkat kita sebut dengan namanya demi, depan per miring, ya. Terus kalau kosinus itu sisi yang mengapit sudut di sini ya, sumbu X ini arah X dibagi dengan sisi miring, kita sebut dengan sami atau samping per miring, boleh. Itu untuk kosinus, misalnya alfa. Nih, tangen, untuk tangen itu adalah desa, depan per samping. Sisi yang ada di depan sudut dibagi sisi yang mengapit sudut atau depan per samping. Y per X. Sin alfa sama dengan demi depan per miring Y per R. Cos alfa sama dengan sami, sampingnya alfa itu X, miringnya itu R, X per R. Tangen alfa sama dengan desa, depan per samping, Y per X. Oke, untuk sin beta, depan, artinya depan nih X per R, depan per miring, X per R. Kosinus beta, sampingnya atau yang mengapitnya itu adalah Y, dan miringnya itu adalah R, maka sami Y per R. Nah, untuk tangen beta disebut tan, biasa juga ditulis dengan tan, itu adalah desa X per Y untuk tangen beta. Oke, seperti itu anak-anak, semoga paham. Nah, tabel trigonometri sudut istimewa ini harus kalian pahami.
kuadran 1 dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat itu semuanya positif untuk sinus, kosinus, dan tangen. Kuadran 2 untuk sinusnya saja yang positif, kosinus dan tangen itu negatif. Sudutnya antara dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga hanya tangen yang positif untuk sinus dan kosinus negatif. Oke, yang kuadran keempat dari sudut 270 sampai 360 derajat, kosinus saja yang positif, sinus dan tangennya negatif. Kita lihat dari sini, sudut istimewa itu ada 4, 1, 2, 3, ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi, sudut-sudut istimewa itu ada 5, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 nilainya 0. Sin 30 nilainya setengah. Sin 45 derajat nilainya setengah akar 2 atau desimalnya 0,71. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Desimalnya 0,87. Sin 90 derajat itu nilainya 1. Untuk kosinus kebalikan dari sin. Lihat sini. Cos 0 derajat 1. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kebalikan kan dari sini. Cos 45 derajat setengah akar 2 sama nilainya 0,71 desimalnya. Kosinus 60 0,5. Kosinus 90 0. Ya, kebalikan dari sinus ya. Nah, lihat 1 setengah akar 3 setengah akar 2 0,5 0. Nah, tangen ini adalah pembagian dari sin per cos. Jadi tangen 0 dibagi 1 nilainya 0. Tangen 30 derajat, oke, setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan sepertiga akar 3, desimalnya 0,58. Tangen 45 derajat 1 nilainya ya, setengah akar 2 bagi setengah akar 2 sejenis 1. Tangen 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, nilainya 1,73. Oke, tangen 90 derajat itu tak terhingga ya, tak terhingga. Sampai sini semoga paham. Kita lanjutkan di pertemuan tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.